semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat aja dimanapun kalian berada. Apakah di antara kalian masih ada yang ingat tentang kejadian-kejadian beberapa tahun lalu yang sempat heboh di Indonesia? Kejadian-kejadian ini berkaitan erat dengan aliran kepercayaan atau yang biasa disebut juga sekte. Dan seperti di negara-negara lainnya, beberapa pendiri sekte ini juga mengaku sebagai orang-orang kudus, nabi, atau keturunan Tuhan, dan bahkan ada juga yang mengaku sebagai Tuhan itu sendiri. Yang tentunya itu bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama yang telah diakui. Dan ajaran pun yang diajarkan oleh sekte-sekte ini tentunya banyak yang menyimpang, seperti mereka melakukan ritual-ritual aneh dan menyebabkan kehebohan di masyarakat, yang tentunya akhirnya membuat mereka dibubarkan secara paksa. Nah, di video kali ini aku akan membahas beberapa sekte-sekte yang pernah ada di Indonesia dan pernah membuat heboh masyarakat. Tetapi sebelum kita mulai, aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, plus nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja kita mulai. Yuk, mulai! Sekte yang pertama adalah Hakekok. Sekte ini sempat kembali lagi viral di tahun 2021 lalu. Sebenarnya sekte ini sudah berkembang sejak tahun 2009 di wilayah Pandeglang, Banten. Dan pada saat itu praktek sekte ini adalah memperbolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan bebas atau seks bebas. Kemudian setelah masyarakat mengetahui hal tersebut, mereka lalu segera menuntut kepada MUI dan pihak kepolisian untuk menindak sekte ini karena sudah meresahkan masyarakat. Hingga akhirnya sekte tersebut sudah berhasil dibubarkan oleh aparat kepolisian. Tetapi di awal tahun 2021 lalu, sekte ini kembali membuat kehebohan. Hal ini terjadi ketika warga di Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten melaporkan bahwa ada sekelompok orang melakukan sebuah ritual mandi bareng dengan bertelanjang bulat tentunya di tempat penampungan air milik PT GAL pada tanggal 11 Maret 2021. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung dengan segera menyidak lokasi kejadian dan mereka berhasil menangkap 16 anggota Hakekok yang terdiri dari 13 orang dewasa dan 3 anak-anak. Para anggota Hakekok yang ditangkap ini mengatakan bahwa mereka ditawarkan untuk sukses dunia akhirat, seperti dapat mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat dan juga mereka nantinya akan bisa masuk ke surga jika mereka melakukan ritual mandi bareng tersebut secara rutin. Pihak kepolisian juga akhirnya langsung menangkap pemimpin dari kepercayaan ini, dan pemimpin kepercayaan ini mengaku bahwa Hakekok yang dia lakukan pada saat ini adalah menggunakan ritual turun-temurun yang dimiliki oleh keluarganya. Dan dia juga mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia dan pengikutnya melakukan ritual tersebut sebelum akhirnya tertangkap. Tetapi masih banyak kabar yang beredar bahwa sebenarnya sekte Hakekok ini sih ada sejak tahun 2009 lalu hingga tahun 2021 lalu, tetapi melakukan pekerjaannya di underground. Kalau menurut kalian percaya atau enggak dengan kabar simpang siur ini? Coba kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekte yang selanjutnya adalah Kerajaan Lia Eden. Sekte ini merupakan salah satu sekte yang sempat menghebohkan Indonesia di tahun 90-an ke tahun 2000-an dan disebut sebagai Kerajaan Lia Eden. Sekte atau kepercayaan ini didirikan oleh Lia Aminuddin atau yang terlahir dengan nama Jamsuryati Gustaman yang akhirnya lebih dikenal sebagai Lia Eden. Lia Eden ini sendiri mengaku bahwa ia telah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril untuk mendakwa sebuah aliran kepercayaan yang baru yang melanjutkan ajaran 3 agama samawi, yaitu Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Dia juga mengatakan bahwa ketiga agama ini akan disatukan dengan agama-agama besar lainnya, termasuk Buddhisme, Jainisme, dan Hindu di Indonesia. Jemaat yang didirikan oleh Lia Eden ini disebut sebagai Salamullah. Dalam ajarannya, Lia Eden secara kontroversial mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan ditugaskan Jibril untuk mengabarkan kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi.
Dia juga membuatkan beberapa ramalan yang sangat sensasional. Di awal dia menyebarkan kepercayaannya, dia mendapatkan 100 orang penganut. Dan penganut agamanya ini terdiri dari para pakar budaya, golongan cendekiawan, artis musik, drama, dan juga pelajar. Kalau dipikir-pikir berarti yang mengikuti sekte ini sebenarnya adalah orang-orang yang sangat terpelajar. Kemudian pada Desember 1997, MUI mengeluarkan larangan perkumpulan sekte ini dikarenakan masuk dalam kategori sesat. Sekte ini juga pernah berkonflik dengan orang-orang Jawa dikarenakan beberapa kepercayaannya terkait Ratu Nyai Roro Kidul. Kepercayaannya ini sendiri dipercaya masih ada hingga tahun 2013 atau ada kemungkinan sebenarnya kepercayaan ini masih ada hingga saat ini, tetapi pergerakannya tidak diketahui. Pendirinya sendiri, Lia Eden, diketahui telah meninggal dunia kemarin pada tanggal 9 April 2021. Apakah dari antara kalian ada yang tahu lebih lanjut tentang aliran kepercayaan ini? Coba kalian komen di bawah, karena aku ingin mengetahui lebih lanjut tentang sekte yang satu ini. Aliran kepercayaan selanjutnya pernah ada dan sempat menghebohkan di tahun 2018. Saat itu, Rudy dan Aisyah, sepasang suami istri, mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Ubur-Ubur. Aku pertama kali mendengarkan itu langsung ingat SpongeBob ya, ubur-ubur. Oke, Rudy dan Aisyah ini sendiri dikenal sebagai seorang muslim dan muslimah. Aisyah bahkan sempat mengaku sebagai Nyai Roro Kidul yang beragama Sunda Wiwitan. Mereka berdua menyebarkan ajaran sesatnya melalui akun YouTube. Wah, keren sudah jadi. Sekte ini sendiri dianggap sesat dikarenakan pasangan suami istri ini diketahui tidak pernah sholat berjamaah di masjid atau musola. Kemudian mereka dan pengikutnya memiliki zikir khusus yang berbeda dengan zikir yang dilafalkan umat Islam. Aisyah juga mengatakan bahwa Tuhan memiliki makam yang menyerupai petilasan dan menyebut Nabi Muhammad merupakan perempuan. Ia juga menganggap mencium Hajar Aswad ketika haji dan umroh itu seperti mencium kelamin perempuan. Dan yang terakhir, dia juga mengatakan Ka'bah bukan kiblat umat muslim tetapi tempat pemujaan berhala. Sekte yang keempat adalah Sunda Empire. Dalam bahasa Indonesia, arti Sunda Empire adalah Kekaisaran Sunda. Sunda Empire sendiri memiliki nama lengkap Sunda Empire Art Empire dan merupakan sebuah perkumpulan yang mendasarkan diri pada romantisme sejarah pada masa lalu. Gerakan ini sendiri sudah berdiri di tahun 2017, namun baru mulai muncul ke permukaan setelah seseorang yang diduga sebagai anggotanya yang bernama Reni Kairani Miller melakukan unggahan status yang membuat geger pengguna Facebook. Pada unggahan tersebut, ia menulis tentang keberadaan Sunda Empire dengan melampirkan beberapa foto orang yang menggunakan seragam militer khusus. Setelah dicari tahu lebih lanjut, kepercayaan ini juga mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang besar antara bumi dan matahari. Petinggi Sunda Empire, Lord Ranggasasana, juga meyakini banyak hal-hal yang tidak masuk akal, seperti Pentagon di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa berasal dari Bandung, jalur isekai. Lalu Sunda Empire mampu menyelamatkan bumi dan menghentikan perang nuklir. Kemudian dia juga mengatakan bahwa mereka mampu menenteramkan wibu dan K-popers, dan dia juga mengatakan Jack Ma dan Bill Gates, bahkan Lord Baginda Maharaja Braithwaite MLM akan bergabung dengan Sunda Empire. Ia juga mengakui bahwa wilayah Nusantara bukan hanya Indonesia saja, tetapi juga menyakup 54 negara yang membentang dari Australia hingga Korea. Kalau menurut kalian gimana dengan Sunda Empire ini? Lucu banget ya, sampai bawa-bawa wibu sama K-popers. Wow. Nah, dia kayaknya pecinta anime dan K-drama tuh. Oke, sekte yang terakhir adalah Satria Piningit Weteng Buwono. Aliran Satria Piningit Weteng Buwono ini dipimpin oleh Agus Imam Solihin. Agus memiliki 40 orang pengikut
dan 12 pengikut diantaranya adalah anak-anak. Sebenarnya tidak ada kostum yang mencolok dari aliran pengikut ini. Para pengikut ini hanya biasanya ketika mereka berkumpul, mereka akan sepakat memakai gelang batu giok berwarna dan ikat kepala merah putih. Sekte ini sendiri akhirnya diketahui setelah beberapa warga setempat merasa terganggu dengan nyanyian-nyanyian aneh yang dilantunkan ketika mereka berkumpul bersama. Padahal pada awalnya warga setempat hanya mengira mereka melakukan pengajian biasa. Tetapi anehnya pada saat itu wanita dan pria berkumpul bersama. Dan setelah diselidiki mereka juga melakukan hubungan seksual bersama-sama atau pesta seks. Sekte ini sendiri akhirnya dilarang keras oleh pemerintah dan Agus sang pemimpin juga sempat menjadi buronan hingga akhirnya dia berhasil ditahan dan diadili dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kelima sekte itu? Mana dari antara sekte-sekte itu yang menurut kalian sangat tidak masuk akal sampai-sampai kalian berpikir, Kenapa orang-orang bisa masuk dan menjadi anggota dari sekte itu? coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Sebenarnya ya, menurut aku nih ya, sekte itu masih akan bisa bermunculan selama masih ada keinginan manusia untuk melakukan hal yang di luar batas dan nilai, serta adanya keinginan-keinginan untuk menjadi sesuatu dalam waktu cepat. Seperti contohnya menjadi kaya raya mungkin. Kalau menurut kalian sendiri, kenapa sekte bisa ada? Coba kalian tulis di kolom komentar karena aku ingin tahu pendapat dari kalian. Oke, sampai juga kita di akhir penghujung video ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan juga kalian bisa tulis di kolom komentar mungkin untuk ide-ide menarik dan juga kritik dan saran lainnya untuk channel aku. Dan kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean-updatean seru aku lainnya. Dan kalian bisa follow aku di Instagram di @deviamahari13. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye. Mwah.